Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua, ya sehat selalu, jasmani, rohani. Mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya, diberkahi semuanya teman-teman ya. Oke, to the point aja. Pada kali ini ada beberapa informasi yang mungkin saya ingin sampaikan buat teman-teman, terkait juga ada teman-teman juga di luaran sana yang bertanya, ini bagaimana tentang KYC, terus bagaimana tentang informasi rame banget di Twitter gitu kan, untuk apa namanya, tentang KYC di Cina, kemudian tentang masalah isu-isu perbankan di Cina dan sebagainya. Sebetulnya gimana? Karena kenapa? Mungkin banyak yang bertanya seperti itu karena di Cina adalah 52% daripada total Pioneer global memang posisinya di Cina ya. Nah, kemudian vendor terbesar juga dari sana, dari Cina. Jadi value pembangunan daripada value koin ini, kemungkinan barometernya untuk sampai saat ini adalah kita melihat barometernya di Cina, karena member lebih daripada 50%-nya posisi di Cina. Tetapi perkaranya adalah bagaimana ini masalah KYC, rame lah intinya di Cina seperti apa. Sementara intinya di Cina ini dari dulu yang namanya produk USA itu diblok sama pemerintah, tidak bisa diakses teman-teman ya. Jadi semua apapun yang berhubungan dengan produknya Amerika itu diblok, siapapun pemiliknya. Walaupun di sini ada keturunan Chinese yaitu Ching Daofan. Cheng Daofan ini kan istri daripada Nicholas. Namun kalau lahirnya dari sana, ini kan lahir produk Paineto ini dari Stanford ya. Tetap tidak belum ya, bukan tidak, belum mendapatkan izin akses karena terhitung adalah produknya produk California sana ya, Santa Clara. Oke teman-teman ya, seperti itu. Nah jadi di sini kita harus tahu jelas, klarifikasi bagaimana ini sebenarnya, karena akan berpengaruh ke global juga. Jika China ada problem untuk masalah Pi Network ini, akan berpengaruh terhadap Pi Network global teman-teman. Oke, kita coba cari tahu teman-teman ya. Oh ya, sebelumnya teman-teman, ini kenapa saya tampilkan di awal seperti ini ya. Hey, siap-siap belanja ya, sukseskan Pi Network. Ya, siap-siap belanja ya gitu. Sukseskan Pi Network. Jadi saya buat seperti ini nanti untuk video yang sudah saya siapkan, Finex untuk iklan doang sebenarnya. Ya mungkin tar sore atau besok lah saya upload. Sudah jadi, tapi ini ya nanti aja lah. Ini cuman sekedar apa namanya, intermezzo aja teman-teman. Oke, jadi selain daripada perkara informasi di Cina, nanti juga ada masalah ini ya, masalah shopping kita ya, kita harus bahas ya. Oke teman-teman. Oke, sebelum kita membahas Cina, KYC dan perbankan di sana, informasi di sana ya seperti apa dan bagaimana, saya tampilkan dulu untuk intermezzo di awal. Nah, ini adalah salah satu company ya. Salah satu company yang sudah apa namanya, ada kontribusi ya, besar kecil kita nggak pernah tahu kontribusinya ya, perjanjiannya seperti apa kita nggak pernah tahu. Tapi yang pasti di sini sudah siap banyak perusahaan-perusahaan dunia, kelas dunia besar yang sudah terdaftar dan menopang daripada Pi Network teman-teman ya. Microsoft, Google, segala macam perusahaan-perusahaan dunia lah, perusahaan-perusahaan kelas atas, kelas wahid ya. Jadi di sini udah jelas datanya ya, banyak sekali teman-teman ya. Jadi apa namanya, dan ini hanya sebagian saja yang memang tertera, tapi ada beberapa yang lain ya. Oke teman-teman ya. Nah oke, kita bahas yang KYC di Cina dulu ya. Tentang KYC di Cina, ini di sana memang ada notice ya, notice special KYC in your region, di region Anda spesial katanya. To initial the mass KYC, untuk melewati KYC proses di regional Anda untuk melindungi dan integritas daripada jaringan, memberikan beberapa laporan atau peraturan ya. Kamu diundang untuk melakukan spesial KYC spesial ya, proses KYC spesial untuk mengikuti dan mendaftarkan atau memasukkan KYC Anda, aplikasi KYC dengan ID dokumen ya, untuk diverifikasi oleh validator yang terdesentralisasi seperti regional-regional lain. Bagaimanapun, however, additional examination, bagaimanapun ujian ini akan menjadi sebuah performa setelah KYC desentralisasi disetujui sebelum migrasi mainnet.
Artinya apa? Ini KYCP ini notice yang tidak kita dapatkan di Indonesia ya, di regional lain tidak didapatkan. Ini notice yang didapatkan adalah sama Pionir Cina, karena di sana diberikan prioritas spesial KYC proses ya, karena di sana memang begini, ketika kita membaca spesial KYC proses, kita jangan iri teman-teman ya, karena kenapa? Karena aturannya di sana beda, jumlah pionirnya juga beda. Nah, kita kan penutur ya, pionir kecil. Untuk regional Indonesia kan termasuk pionir kecil. Pionir besar itu ya kayak USA, kayak Korea ya, kayak Cina, udah jelas Cina number one ya. Jadi intinya nggak usah inilah, intinya ini saya informasiin bahwa ini notifikasi ketika untuk pengisian KYC dan kita tidak akan mendapatkan seperti ini. Ini adalah notif pemberitahuan khusus ya, spesial buat pionir Cina. Makanya di sini kan ada Cina nih, tanggal tahun mungkin ya di sini ya. Nah, ini jaringannya juga teman-teman bisa lihat pakai VPN. Ini jaringannya 5G ya. 5G yang digunakan tetapi melalui jaringan VPN. Karena kalau tidak pakai VPN mereka nggak bakalan bisa akses aplikasi Pi Network ini teman-teman. Sesungguhnya sih kasihan teman-teman ya di sana. Jadi mereka dispesialkan, terlebih pionirnya terbanyak. Jadi artinya adalah mereka hanya mampu mendapatkan akses daripada Pi Network ini melalui VPN. Sementara kita free, bebas, nggak perlu ribet pakai VPN segala teman-teman. Enak banget ya, alhamdulillah. Bersyukur ya pemerintah kita tidak seketat Cina seperti itu ya. Oke, ini saya informasikan bahwa ini notifikasinya seperti itu adanya. Kemudian kita lanjut, the Chinese hold 50%. Jadi sebelum kita detail pembahasannya, ini ada salah satu di Twitter juga Pi81 bilang Cina menahan 50% daripada cryptocurrency dunia. Ya, artinya mungkin bukan Pi saja tetapi pada nahan semua. The game is just permainan ini baru saja dimulai katanya. Massive account of KYC, jadi akun untuk KYC, melakukan KYC secara masif sudah dimulai. Ya, sudah dimulai artinya di Cina. Nah, ini undangannya modelnya seperti ini di Cina. Nah, jadi di sini ada Pi Network update mengatakan selamat Cina community. Jadi komunitas Cina sudah melaporkan bahwa many pioneer in di Cina, jadi beberapa pionir di Cina sudah menerima undangan KYC dimulai dari tadi malam katanya. Good luck ya, semoga berhasil. Diharapkan hopefully all vendor receive the KYC itu, mereka mendapatkan KYC juga. Karena vendor-vendor Cina juga yang ada yang belum juga teman-teman ya, jadi belum mendapatkan KYC. Kasihan dong kalau misalkan nggak dapat KYC, mereka nggak bisa jualan, nggak bisa jadi vendor apa gitu kan, kayak gitu. Let the free economy flourish in China. Ayo kita kembangkan dan bangun, besarkan di ekonomi di Cina. Maksudnya ekonomi V ya. Oke, di sini juga ada informasi juga di akun Pi Network Pioneers. Mass KYC will take place in China first. Jadi KYC yang cepat, yang masif itu akan diambil posisi pertama di Cina dulu. Ya, di Cina dulu yang akan ditargetkan untuk pertama yang melakukan KYC secara cepat ya, dalam jumlah besar itu di Cina dulu. Nanti ada alasannya saya kasih tahu. Nah, because the Chinese government doesn't allow, ya di sini maksudnya di sini ya ada penjelasannya, because the Chinese government doesn't allow to use all the app from the USA, karena pemerintah Cina itu melarang semua aplikasi yang berasal dari US Amerika. Jadi pioneer have to take their IP. Nah, ini pionir di Cina harus merubah dulu IP addressnya atau memasukkan dulu IP addressnya gitu loh. That's why it's hard to KYC. Makanya KYC-nya itu sulit kalau di sana. Ya, jadi karena nanti IP addressnya itu terbaca oleh pemerintah karena ada sistem blok ya, blok transmisi daripada aplikasi-aplikasi dari Amerika. Makanya itu nggak bisa. Jadi jujur dengan antusiasme besarnya seperti itu, mereka tidak mematahkan semangat ya. Saya lihat banyak sekali baik vendor ataupun pionir di sana kekompakannya terlihat, walaupun jegalan demi jegalan, aturan dan kepahitnya aturan di sana seperti itu adanya.
Jadi memang jelas-jelas nggak bisa diakses Pi network di Cina, namun melalui VPN dan melalui peralihan daripada IP addressnya itu baru mereka bisa teman-teman, termasuk juga KYC. Jadi mungkin ada IP address yang memang tidak terblok, IP-nya di mana nih? Wilayah Cina kan luas tuh. Oh mungkin kota ini IP addressnya nggak kena ngeblok. Kota ini misalkan mungkin mereka dialihkan dari kota A, kemudian IP addressnya dipakai di kota B. Seperti itu teman-teman. Itulah perjuangan mereka ya. Jadi artinya KYC betul adanya informasi bahwa KYC masif untuk mulai start awal ini adalah dilakukan secara masif dan cepat itu adalah di Cina. Makanya target adalah 20 juta pionir ya, untuk 2 bulan terakhir dari Agustus ini adalah 20 juta pionir akan di KYC. Nah sekarang kalau misalkan ada 20 juta, anggaplah misalkan 10 jutanya di Cina. Nah 10 jutanya disebar tuh di beberapa negara termasuk juga kita, tetapi dalam ruang lingkup masif cepat ya, di akhir Agustus ini. Informasinya seperti itu teman-teman. Jadi jelas ya untuk KYC ya. Jadi jangan ada teman nih, saya jawab teman nanya ya di kolom komentar channel saya. Nah ini teman ya, jawaban dari saya, keterangannya bahwa betul ya, saya coba cari-cari informasi selain daripada ini yang saya screenshot juga, ini hanya perwakilan saja. Tapi saya ngambil data dari beberapa sumber dan betul di sana ternyata apa namanya, ada 2 macam. Yang pertama ada KYC masif ini ya, jadi udah saya jelasin. Kemudian yang kedua adalah informasi tentang perbankan teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, boleh kita tonton dulu videonya ya. Nah, dia buka situs ya, itu website ya, website daripada Bank Cina nih. Nah, di sini ada tulisan tuh ya. Nah ini ibu-ibu, ini saya juga nggak tahu ini artinya ini banyak yang matahin, tapi ini betul dia search bahwa ada explain, ada keterangan ya. Ini coba saya, nah ini tulisan ini coba kita artikan teman-teman ya. Kita baca sama-sama nanti. Nah ini kan begini nih dia dimiringin. Nah saya udah screenshot teman-teman. Nah ini saya udah screenshot ya. Nah karena bahasa Cina, coba kita artikan ini teman-teman ya. Kita sama-sama artikan. Nah kita coba artikan pakai gambarnya saja. Nah kita coba artikan, kita ambil gambarnya tadi mana? Sorry, mana tadi ya? Nah ini teman-teman ya. Kita ambil. Oke, nah ini di scan, kemudian select all, kemudian slide. Nah ini ada bahasa Cinanya. Nah ini teman-teman ada bahasa Indonesianya. Japan Strip mata uang digital, negara instruksi penukaran mata uang Pi 10 Agustus 2012 cetak mainkan apa bla bla bla. Kemudian buka transaksi. Nah ini pengaturan kerja khusus sebagai berikut: buka transaksi mata uang digital nasional Zhejiang, Shanghai, pengguna di Jiangsu, Hong Kong, Beijing. Pertukaran mata uang akan dibuka di berbagai bagian negara yang di masa depan. Harap jangan menukar mata uang digital secara offline untuk mencegah penipuan. Kedua, tukar nilai koin 1 koin Pi sekian di 203 sekian yuan lah, artinya 4,6 miliar ini jumlahnya ya. Berharap untuk diadopsi ketika waktu negara saya membuka bursa diharapkan per 1 September. Nah ini membuka bursa tanggal bulan 1 September. Nah berdasarkan informasi video yang tadi. Nah berdasarkan video yang ini teman-teman ya. Nah ini dia buka websitenya ya, buka websitenya ini bahwa perbankan sudah mengakui Pi. Namun ini banyak yang menyangkal teman-teman, banyak yang menjegal bahwa ini tidak valid katanya, karena beberapa ada yang mengakses tidak ada keterangan ini. Jadi di sana walau untuk masalah perbankan jadi belum pasti ya, tapi memang ada arah ke sana. Nah, namun entah memang itu kaum nyinyir barangkali yang mengatakan bahwa ini tidak valid, tapi yang jelas ini adalah bentuk searching ya. Dan ini artinya kita sudah artikan bahwa betul. Nah, ini poin-poin, jadi jangan menukar Pi di bawah 213888 sekian, artinya sama sekitar $314.000 lah. 4,6 miliar ya teman-teman ya.
Nah, ini apa namanya, bukti daripada keterangan dari The People's Bank of China. Ini ketika saya cari di Google, teman-teman boleh cari. Ini seperti kayak kalau di kita adalah BRI, Bank Rakyat Indonesianya. Jadi ini Bank Rakyat Cina ya, Bank RRC di Tiongkok, daripada ini bank pemilik rakyat ya. Nah, ini juga sama teman-teman. Ini juga sama. Jadi melakukan pencarian di websitenya Bank Rakyat Cina ya. Perbankan rakyat Cina ini memang keterangannya sama seperti itu. Nah, ini semua ini arahnya positif terhadap Pi Network teman-teman ya. Seperti itu. Nah, cuman ini saya nggak artiin aja, biarkan aja lah. Ini bisa diartiin teman-teman, caranya tinggal di screen. Kalau misalkan dari video kayak gini teman-teman tinggal screenshot aja, habis screenshot nanti di apa namanya Google Translate via image, tapi jangan via sentence, jangan via kalimat, via image, nanti bisa kok kebaca artinya, kata akan ketahuan ya. Jadi artinya benar ataupun tidak masalah urusan perbankan ini teman-teman ya. Jadi benar ataupun tidak kita nggak pernah tahu di sana kondisinya seperti apa. Namun kemarin ada informasi terkait beberapa petinggi-petinggi daripada perbankan dan perekonomian di sana tertarik untuk mengadopsi Pi Network untuk perekonomian di sana. Namun secara pemerintah ya, pemerintah kadang kan pengusaha pebisnis itu berbeda pikiran dengan pemerintah. Nah, tujuan daripada pemerintah, pengusaha sendiri banyak bentrok di Cina itu teman-teman ya. Banyak bentrok, banyak intinya pengusaha dan pemerintah di Cina itu memang tidak seperti USA. Kalau USA Amerika kita tahu itu adalah bukan negara republik yang murni daripada sesuai tatanan kerepublikan, tapi di sana lebih kepada swasta sebetulnya. Amerika negara swasta yang dikuasai secara keseluruhannya oleh para pengusaha ya. Artinya negara swasta seperti itu. Tapi kalau untuk Cina dia tidak. Jadi Cina untuk dengan pengusahanya tidak seperti Amerika. Kadang banyak bentroknya, banyak tidak sesuainya dengan aturan pemerintah di sana ya. Jadi kita nggak pernah tahu untuk masalah perbankan seperti ini, tapi ada informasi tersebar video seperti itu bahwa di website Cina itu sudah diinformasikan tentang Pi Network di salah satu websitenya perbankan rakyat ya, perbankan resmi lah intinya, perbankan resmi rakyat Cina di sana. Namun ada juga yang menyangkal dan membantah tentunya seperti itu. Memorinya low lagi, walah nggak apa-apa lah, masih kuat ya. Oke ya, seperti itu teman-teman. Jadi informasi dari kedua, yang pertama tadi KYC, yang kedua adalah ini, dan yang terakhir saya katakan bahwa terlepas daripada itu semua, kita tunggu KYC di Indonesia akan dengan cepat ya, yakin akan cepat, masif ya. Harap sabar, tenang, insya Allah semua KYC, nggak perlu khawatir ya, apalagi di negara kita longgar ya. Satu itu. Yang kedua kita persiapan untuk barter teman-teman ya, siapkan barter dan terserah mau percaya atau tidak, mau disebut bagaimanapun terserah. Intinya dari start mulai tanggal 25 ke atas itu mulai banyak platform yang buka, siap-siap ya, termasuk salah satunya P-Channel yang sudah digadang-gadangkan buka. Oke teman-teman, itu aja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat video ini ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.